Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, Kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu RM1.000. Dapatkannya di toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Untuk kali ini kita bakal melihat daripada angka dan data channel ya. Tapi sebelum itu terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel kita sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terkeren, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Yes. Nah untuk kali ini Waci, daripada channel angka dan data channel seperti biasa, ini adalah pelajaran, ini ada ilmu yang manfaat buat kita semua, yang mana wajib tahu inilah nama Indonesia sebelum merdeka yang belum banyak diketahui orang. Kita sendiri pun tidak tahu juga guys. Yes. Jadi guys, sejarahnya, jadi nggak perlu kita basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Jangan lupa untuk follow channelnya Angka dan Data Channel. Mantap. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sebelum bernama Indonesia, sudah tahu nggak nih sahabat Angka dan Data bahwa Indonesia pernah memiliki beberapa nama loh, bahkan ada 8 nama. Inilah 8 nama Indonesia sebelum masa kemerdekaan hingga saat ini, mulai dari makna hingga sejarahnya. Mari. 1. Dwi Pantara, tahun 78. Nama Indonesia pertama kali ialah Dwi Pantara. Nama ini terdapat dalam catatan kuno bangsa India. Seperti yang kita ketahui, dahulu Indonesia memiliki begitu banyak kerajaan Hindu, di mana agama Hindu berasal dari India dan pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 78 Masehi. Dwi Pantara sendiri berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu Dwipa yang berarti pulau dan Antara berarti luas atau seberang. Sehingga Dwi Pantara berarti kepulauan tanah seberang. Kepulauan tanah seberang. 2. Nusantara, tahun 1336. Nusantara. Ini yang paling Setelah luar biasa. berabad-abad kemudian, nama Dwi Pantara berubah menjadi Nusantara. Kala itu, Nusantara terkenal sebagai Ini yang paling sumber populer ya. rempah-rempah. Sebutan Nusantara pertama kali digunakan pada masa kerajaan Majapahit. Hal ini dapat dilihat dari isi Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada tahun 1336. Pada masa kerajaan Majapahit, wilayah Nusantara meliputi seluruh Nusantara dengan politik luar negerinya bersemboyan Mitreja Satata, yang artinya persahabatan dengan tetangga. Hal itu dikuatkan dan tercatat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Mahapati Gajah Mada sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di zaman kerajaan Majapahit juga menjadi pelopor yang mempersatukan kembali seluruh Nusantara yang pernah terpecah-pecah kurang lebih 3 abad dari tahun 1293 hingga 1520. Walau nama Nusantara sudah tidak dipakai lagi secara resmi, namun hingga saat ini nama Nusantara seringkali diucapkan sebagai julukan bagi bangsa Indonesia. Nusantara. 3. Hindia, tahun 1497.
Nama Nusantara kemudian berganti nama menjadi Hindia pada tahun 1497 setelah kedatangan bangsa Eropa. Nama Hindia diberikan khusus oleh seorang penjelajah asal Portugis bernama Vasco da Gama yang menemukan kepulauan Indonesia pada abad ke-15. Kala itu, tahun 1497, Vasco da Gama mulai pergi mencari rempah-rempah dari Eropa melalui India. Hingga ia pun menemukan gugusan kepulauan yang kemudian diberi nama Hindia. Nama Hindia dipilih karena sesuai letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Adapun nama Hindia sendiri pertama kali diciptakan oleh Herodotus, ahli sejarah asal Yunani, yang kemudian dipakai sebagai nama samudra hingga nama Indonesia juga di abad ke-15. 4. Hindia Belanda, tahun 1596. Pada tahun 1596, bangsa Belanda datang ke Hindia hingga menaklukkan wilayah Hindia di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Nama Hindia pun berubah menjadi Hindia Belanda. Penambahan kata Belanda setelah nama Hindia sebagai tanda penekanan bahwa wilayah Hindia yang kini adalah negara kita Indonesia merupakan milik wilayah kekuasaan Belanda kala itu. Nama Indonesia pun berubah untuk ketiga kalinya dari yang awalnya Dwipantara menjadi Nusantara, lalu menjadi Hindia hingga menjadi Hindia Belanda. Pada masa penjajahan tersebut, seluruh orang-orang Eropa kemudian menyebut Indonesia sebagai Hindia Belanda, di mana jika dalam bahasa Belanda berarti Hindia Timur. 5. Insulinde, tahun 1860. Pada tahun 1860, seorang penulis Belanda terkenal bernama Edward Douwes Dekker mengusulkan. Tapi kalau kita lihat benar-benar kan tadi tahun 1400, sekarang 1800. Maksudnya perubahan itu 400 tahun selepas itu. Daripada Dwipantara, selepas itu Nusantara, selepas itu Hindia, selepas itu Hindia Belanda, dan sekarang sebuah nama baru karena merasa jijik mendengar nama Hindia Belanda yang diberikan oleh Belanda untuk Indonesia. Hal ini karena Belanda telah melakukan perlakuan buruk terhadap rakyat Indonesia sehingga nama Hindia Belanda mendapat stigma negatif di dunia internasional. Edward Douwes Dekker pun juga sering mengkritik perlakuan buruk penjajah Belanda terhadap rakyat Indonesia, hingga ia mengusulkan nama baru dan mengganti nama Hindia Belanda menjadi Insulinde yang lebih enak didengar. Insulinde sendiri berasal dari kata insula yang dalam bahasa Latin memiliki arti kepulauan. Insulinde memiliki arti kepulauan Hindia. 6. Kepulauan Melayu, tahun 1869. Pada tahun 1869, Alfred Russel Wallace yang merupakan seorang penjelajah asal Inggris mempopulerkan sebuah nama baru untuk Insulinde, yaitu Kepulauan Melayu yang dalam bahasa Inggris disebut The Malay Archipelago. Nama Kepulauan Melayu diberikan karena memiliki makna pulau-pulau Melayu yang menguasai lautan. Wilayah masuk dalam Malay Archipelago ini tidak hanya Indonesia, tapi juga Singapura dan Malaysia saat itu. 7. Toindo, tahun 1942. Pada tahun 1942, Indonesia dijajah dan dikuasai oleh Jepang. Selama kekuasaan ini, nama Indonesia berubah menjadi Toindo, yang dalam bahasa Jepang berarti Hindia Timur. Selama masa pendudukan Jepang, nama ini dipakai secara resmi oleh Jepang untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini dari tahun 1942 sampai 1945. 8. Indonesia, tahun 1945. Ini paling enak. Walaupun sempat mendapat nama Insulinde dan Kepulauan Melayu, namun bangsa Belanda sendiri yang masih berusaha menguasai kembali Indonesia kala itu dalam agresi militer setelah berakhirnya pendudukan Jepang, tetap memakai nama Hindia Belanda secara resmi untuk menyebut Indonesia. Berkat perjuangan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, Hindia Belanda pun merdeka pada tahun 1945 dan memakai nama Indonesia secara resmi sebagai nama negara yang kita kenal dan cintai saat ini. Nama Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1850 yang diperkenalkan oleh James Richardson Logan dan George Samuel. Mereka adalah para ilmuwan Inggris yang menyebut kepulauan ini dengan nama Indonesia di dalam majalah ilmiah tahunan mereka yang terbit di Singapura berjudul
Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Di tahun inilah nama Indonesia pertama kali muncul dan dipakai hingga kita kenal sampai saat ini. Nama Indonesia sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu Indus yang berarti Hindia dan Nesos yang berarti kepulauan. Sehingga Indonesia berarti Kepulauan Hindia. Wow. Selama ini kita tahu macam dari segi Nusantara gitu, Kepulauan Melayu, ternyata lebih banyak lagi sebelum-sebelum ini yang dipanggil sebagai nama Indonesia sebelum merdeka. Ya benar. Daripada di utara, dan masuk ke di utara, Nusantara, Hindia Belanda, Insulinde, Kepulauan Melayu, setelah itu, itu aku udah lupa tadi apa ya? Apa tadi itu? Indo daripada Jepang. Indo ya. Dan akhirnya baru Indonesia. Wah, betul. luar biasa guys. Jauh juga ya perjalanannya itu. Jauh. Banyak perjuangan yang harus ditempuh ya untuk menjadi Indonesia hari ini guys ya. Betul. Ini memang seharusnya kalian harus cinta, senang dan bangga terhadap Indonesia ya. Ini karena tanah air ini kaya raya dari segala hal. Nah, ya. Kenapa dahulu dipengenkan ramai ya penjajah, karena negara ini sangat luar biasa pada dahulunya guys. Ya, tempat rempah-rempah. Sangat kaya. Tempat kaya dengan sumber alam. Ya, benar-benar. Karena itu apa yang hari ini kita perolehi ya, memang tenang, aman, nyaman. Inilah negara tercinta Indonesia guys. Kalian harus sematkan di dalam hati betapa perjuangan pahlawan-pahlawan dulu itu untuk memerdekakan Indonesia, untuk menjadikan Indonesia hari ini itu sangat luar biasa. Daripada nama-nama ini aja sejarahnya udah luar biasa bagi aku ya. Luar biasa ya. Memang sangat hebat. Memang enggak dinafikan Indonesia itu punya segalanya ya. Karena itu menjadi rebutan oleh penjajah-penjajah pada masa dahulu. Luar biasa ya, dari zaman Majapahitnya ya, sehingga ke zaman Hindia Belanda juga, sehingga ke zaman Jepang, sentiasa memperjuangkan hak itu guys. Iya, dan akhirnya kalian di sini ya, di atas nama negara yang sangat luar biasa, Indonesia ya, luar biasa, respect. Jadi guys, kalau kalian ada lagi kolom komentar, sila berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Seperti biasa ya, menanggapi dengan bijak ya, berkomentar dengan cerdas ya, dan juga positif ya. Insya Allah nanti kita akan baca. Dan juga kepada teman-teman kita yang pengenkan video kalian untuk kita reaksi, sila hantarkan video berserta dengan link seperti biasa. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya Baci ya. Daripada kami berdua, sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komentar berserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.